Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu momen-momen di mana saudara enggak sungkan. Kamu Kristen ya? Iya. Kamu ke gereja? Iya. Kok pakai bahasa roh aneh-aneh? Iya. Itu ngapain itu? Iya. Saudara tidak lagi malu. Karena buat Yesus, saudara, Yesus itu kayak udah segalanya. Itu sesuatu yang gak bisa ditukar. Dan yang kedua, saudaraku, in case ada di tempat ini yang belum ya, ambil langkah dibaptis yuk. Ini yang kedua, yuk kita buka ya saudaraku. Markus 16 ayat 16, sorry. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti salah satu tanda orang percaya adalah dibaptis. In case ada di antara saudara yang sudah sekian lama terus maju mundur, kayak lagunya Syahrini ya saudara. Maju mundur. In case saudara. Yuk dibaptis. Pas bertepatan nanti dengan momen Paskah tanggal berapa ya? Ada ininya enggak ya? Tanggal berapa? Oh 18, ini malah sudah multimedia, halo? Tanggal 20. Tanggal 20 April akan diadakan baptisan di Haleluya Center jam 12 saudaraku. Ini momen yang mudah ya untuk diingat ya saudaraku. Baptisnya kapan? Paskah. Udah gak susah ya? Kalau ditanya baptisnya kapan? Paskah. Gampang saudaraku. Jadi momen yang sangat cantik saudaraku. Kalau saudara belum dibaptis saya ajak yuk dibaptis. Yang berikutnya jalan lagi boleh? Jalan lagi pastor memangnya ada yang berikutnya? Ada. Loh ada. Percaya kan baru start. Loh jangan salah loh. Percaya baru start. Setelah percaya ada lanjutannya, mengikut Yesus. Percaya enggak butuh apa? Percaya enggak butuh bayar saudaraku, percaya gratis. Tapi mengikut Yesus butuh komitmen penuh. Nah ini. Di momen ini saudara menemukan ada banyak orang percaya Yesus, tadi saya ngomong gak ada bedanya dengan dunia. Kenapa? Karena percaya gratis. Tapi percaya kan baru permulaan. Itu kan startingnya. Ibaratnya saudara mau lari, saudara lomba, saudara cuma diem di tempat. Loh pastor saya udah terima Yesus, so what? Habis itu firman Tuhan ngomong, di depanmu ada pertandingan iman yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan pertandingan sampai akhir butuh komitmen penuh. Itu yang membedakan saudara. Nah di sini yang gak gampang nih. Karena ada banyak orang Kristen ngomongnya suka-sukaku Tuhan. Nah di titik ini komitmen udah jadi bagian. Nah apa sih saudaraku artinya mengikut Yesus? Harus tahu dulu. Kalau saudara bilang, pastor saya percaya, yes percaya gratis. Tapi percaya untuk apa? Kan ada next. Mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Kita buka. Yuk. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24. Ini arti mengikut Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini Yesus sendiri yang ngomong. Setiap orang yang mau mengikut aku, sama-sama dengan suara keras 2, 3.
Yang ngomong siapa? Saudara sendiri. Loh, lah ini ada ayatnya saudara. Jadi kalau saudara bilang, ikut Yesus maunya enak terus, ini ayatnya dibaca saudara. Makanya senggol kiri kanan, baca Alkitab. Kenapa? Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara jadi salah sambung. Miss. Saudara berpikir ikut Yesus serba enak. Tapi Yesus ngomong, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu, saudara, aku maunya gini loh Tuhan. Tapi kalau Tuhan maunya gitu, ya aku ikut Tuhan. Nah itu kan ya gak gampang toh. Nah, banyak orang zaman sekarang itu jadi orang Kristen, tadi itu saudara, suka-sukaku Tuhan. Serba kata-katanya gini, lah itu katanya. Loh kenapa sih gak balik ke sumbernya aja? Baca Alkitab, beres. Kan sumbernya itu. Sumbernya ini, saudara. Salah satu ciri-ciri utama ya saudaraku, saudara menjadikan Alkitab sebagai kompas. Mau tahu kehendak Tuhan apa? Kan ini kan bilangnya kan menyangkal diri toh. Kalau menyangkal diri mau kita apa? Kita ngikuti maunya Tuhan kan harus tahu maunya Tuhan apa. Dari mana tahu maunya Tuhan? Baca Alkitab. Alkitab harus jadi kompas saudaraku, nggak bisa lagi. Nah ini in case ada di sini yang saudara mulai gini, kok saya nggak ngerti ya, ternyata jadi orang Kristen harus begitu ya. Saya pikir cuman ke gereja doang sudah cukup gitu. Boleh? Halo? Gak lagi suka-sukaku ya. Mengikut aku ya harus menyangkal dirinya. Ini gak enak saudara. Ibu-ibu, firman Tuhan ngomongnya apa? Taat kepada suami. Itu bagian itu tuh sekarang di janji pernikahan, di sebagian orang banyak dihilangkan loh saudara. Yang lain-lain boleh ada, tapi yang itunya gak mau Saya juga wanita karir kok pastor. Memangnya saya nggak bisa sendiri. Ya tapi firmannya ngomong gitu. Tapi sebaliknya suami kasihlah istri. Ini ada sebagian yang mungkin masih gini. Salah satu cirinya kompas Alkitab jadi kompas. Alkitab jadi pegangan. Karena memikul salib. Itu nggak gampang saudara. Memikul salib itu enggak seperti yang hanya saudara pikirkan, artinya hidup menderita. Enggak usah yang susah-susah dulu lah, enggak usah yang menderita dulu saudara. Disuruh doa setiap hari itu dulu aja, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Langsung udah gini. Tapi kan Tuhan murah hati pastor, Tuhan kan maha penyayang pastor. Suka-sukaku Tuhan. Paling enak ya saudara. Jadi orang Kristen kan paling enak gitu. Suka-sukaku Tuhan. Lah tapi Tuhan ngomongnya apa? Boleh gak sekali-kali suka-sukanya Tuhan? Kalau sudah suka-sukanya Tuhan protes. Tuhan di mana? Tuhan gak sayang aku. Tuhan gak ada. Tuhan gak dengar doaku. Lah ya memang yang Tuhan mau itu diproses. Lah saudara maunya hasil, Tuhan maunya proses. Saudara bisa ngerti sekarang? Doa saya kekristenan bukan hanya sekedar agama, itu aja saudaraku. Hari ini ada orang-orang yang berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Sama seperti Rasul Paulus. Karena tanda-tanda yang berikutnya ya saudaraku, ini yang paling lebih gak enak lagi. Tanda-tanda yang berikutnya saudara mengikut Yesus itu mau dimuridkan. Nah lebih tidak enak lagi tuh. Suka-sukaku Tuhan. Mau dimuridkan itu apa? Senggol kiri kanan. Komsel. Aduh pastor, saya udah tahu pastor.
Saya udah jadi orang Kristen 30 tahun. Itu pemuritan kan ngomongnya ya itu aja. Saya sudah tahu. Nah loh. Pemuritan enggak segampang itu loh saudaraku. Pemuritan membuat saudara ada di bawah tudung rohani. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan untuk tetap menundukkan diri menjadi seorang murid yang selalu lapar untuk belajar hal yang baru. Enggak gampang, mengikut Yesus enggak gampang. Siapa bilang gampang? Yesus tahu kok enggak gampang. Tapi saya berdoa, hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat itulah saudara. Kenapa saudara? Salah satu ciri-cirinya yang ketiga adalah listen and obey. Aduh ini lebih gak enak lagi saudara. Tuhan, tapi kan listen and obey. Itu ciri murid lah. Saudara coba, disuruh gurunya ngerjain PR. Saudara jawabnya apa? Enggak, Bu, saya udah tahu kok. Itu kan PR-nya kan kayak gini kan. Udah tahu saya enggak usah saya kerjakan. Bisa begitu jadi murid? Dikasih gurunya ujian jawabannya apa? Gampang. Enggak usah ikut ujian, enggak apa-apa. Enggak usah, ngapain ujian, repot belajar. Halo, masih mau jadi murid enggak? Hah? Lah yang paling lebih susah lagi loh. Ditampar pipi kiri, enak aja. Loh, paling enak jadi orang Kristen yang suka-sukaku. Aduh Tuhan Yesus. Ini enggak apa-apa ya saudaraku ya. Saya bawa firman-Nya lebih tajam lagi enggak apa-apa? Hah? Masih sayang pendetanya. Jadi murid saudara, listen and obey. Saudara enggak salah, tapi dianggap salah. Saudara difitnah, saudara enggak lakuin. Saudara enggak harusnya ini, tapi saudara minta maaf terlebih dulu. Itu sebabnya ya saudara, kalau semua orang mengikut Yesusnya bukan hanya agama, tetapi benar-benar perjalanan dengan Yesus. Sesungguhnya ini semua adalah sebuah proses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara kalau datang ke sini kan gak bisa bilang kan, katanya orang Kristen. Ya sama-sama berproses. Kita sama-sama belajar, dengar, kadangkala dengar untuk taatnya. Ada kan yang orang, anak-anak di sini orang tua halo, ada anak yang dengar taatnya cepat. Tapi ada enggak anak yang dengar taatnya entah sampai kapan saudara? Punya enggak anak yang begitu? Nah ya sama toh. Ada enggak gampang? Tapi Tuhan Yesus sabar kok saudaraku, jangan khawatir. Ditunggu sampai saudara taat. Kalau belum diputar lagi nanti saudara, ujiannya muter terus. Ujiannya nanti datang lagi. Dan yang terakhir saudaraku, nah ini sebenarnya. Tujuan semuanya itu sama seperti kalian saudara kenal dua orang jadi pasangan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Menikah toh. Nah, kalau kita sama, manunggal dengan Allah. Jadi pastor, Yohanes 15 ayat 5 tuh ngomong gini, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manunggal dengan Tuhan itu basically, Tuhan tinggal di dalam saudara, saudara tinggal di dalam Tuhan. Hidup gak bisa tanpa Tuhan. Nah, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Dua jadi satu toh.
Onunggal dengan Allah. Dan saya akan tutup dengan satu ayat ini, saudaraku. Pemain musik boleh maju ke depan, worship leader, singer. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus ada anugerahnya untuk menyelesaikan.